Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Musyawarah Provinsi Luar Biasa Pordasi Sulsel tahun 2025 memilih Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Najamuddin SE, sebagai Ketua baru Pordasi Sulsel untuk periode 2025 hingga 2029. Diharapkan kepemimpinan baru membawa semangat baru bagi organisasi dan pengembangan olahraga berkuda di sektor pendidikan dan peternakan. Musyawarah Provinsi Luar Biasa Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Sulawesi Selatan digelar di Hotel Unhas Sabtu 14 Juni 2025. Agenda tunggal Musprov ini adalah pemilihan ketua baru yang sekaligus menjadi momentum kebangkitan olahraga berkuda di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Musprov, Dr. Sahiruddin Sabile, menyebut jika kegiatan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk 4 perwakilan pemerintah daerah serta pengurus pusat Pordasi. Ya, jadi kegiatan hari ini sesuai dengan agenda amanah dari pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi Nasional, yaitu diamanahkan pada pengurus provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan musyawarah provinsi luar biasa. Jadi Musprov luar biasa. Nah, agenda pada hari ini sesuai dengan konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Pordasi Nasional, yaitu untuk Musprov luar biasa, agendanya hanya agenda tunggal, yaitu melakukan pemilihan ketua Pordasi Sulsel dan juga pemilihan 2 orang mit formatur yang nantinya akan membantu ketua terpilih menyusun struktur kepengurusan satu periode kepengurusan ke depan. Dukungan kegiatan ini datang dari Muhammad Maulana, Wakil Ketua Umum 1 Pordasi Pusat, yang menilai pelaksanaan Musprov ini sebagai bagian dari komitmen pusat untuk memperkuat daerah. Tidak hanya dari sisi olahraga, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin juga menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam pengembangan kuda unggul melalui teknologi peternakan. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dari dunia pendidikan, peternakan, hingga olahraga, Musprov ini menjadi titik tolak menuju kemajuan olahraga berkuda yang lebih sistematis dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Dewan Pengawas Pengurus Pusat Pordasi Serva Manembu menceritakan jika Pordasi sudah hadir sejak tahun 1966, menaungi 4 cabang olahraga, pacu, equestrian, HBA, dan polo. Pacu di Republik kita ini hanya bergabung di Pordasi. Pordasi itu hanya 1. Nah, itu pertama. Kedua, untuk Sulsel ini akan mengadakan yang namanya Musda, ini adalah suatu langkah baik. Untuk apa? Agar supaya ke depan kuda-kuda, atlet-atlet dari Sulsel ini bisa berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kenapa saya harus katakan internasional? Di sini ada potensi untuk yang namanya pemanah. Kalau di pacu, kita belum bisa berinternasional. Di equestrian, itu bisa internasional. Yang paling gampang adalah di HBA. Horseback Archery. Itu naik kuda sambil mana. Kalau tidak salah beberapa bulan lalu ada atlet dari Maros katanya. Itu sampai ke Prancis, tapi dia private. Alangkah baiknya kalau nanti juga lewat yang namanya Pordasi. Oleh karena itu ini suatu langkah bagus. Langkah ke depan, dan menurut saya ini bukan langkah, ini loncat. Sulsel ini loncat. Ketua terpilih Pordasi Sulsel 2025 hingga 2029, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Najamuddin SE, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses olahraga berkuda di sekolah-sekolah. Jadi kalau visi misi kan sebenarnya sudah jelas tugas fungsinya Pordasi. Itu dalam rangka bagaimana mengembangkan olahraga Pordasi ini, kan ada 4 jenis olahraga. Itu yang akan kita kuatkan nanti di Sulawesi Selatan. Karena ini kan kepengurusan baru terbentuk.
Artinya ada hal-hal lainlah yang perlu diubah, diperbaiki di sosial terkait Pordasi. Utamanya misalnya kita sudah harus punya sarana olahraga Pordasi, lapangan misalnya kan. Itu sementara yang kita usulkan untuk bagaimana ada representatif lah lapangan yang disiapkan. Misalnya lapangan pacu apa segala macam. Dan kita kan dulu punya dulu sarana itu, dan ini yang kita mau kembalikan. Dan ada beberapa spot-spot juga yang lain yang sudah ada di Sulawesi Selatan, itu yang akan kita mungkin mudah-mudahan ada kebijakan pemerintah daerah mau mengembangkan lapangan terkait lapangan sediaan ini ya. Yang kedua juga saya berharap ini olahraga Pordasi juga bisa menjadi pembelajarannya siswa-siswa di Sulawesi Selatan. Karena kebetulan kan saya dinas pendidikan, bisa menjadi ekstrakurikuler anak sekolah. Mudah-mudahan mereka dan saya yakin mereka senang kalau kegiatan eskul ini bisa masuk di sekolah. Ya, ini kan juga menjadi hiburannya anak sekolah, dan lumayan besar kalau seluruh Sulawesi Selatan ini anak sekolahnya ini berpotensi untuk bisa mengikuti eskul berkuda ini. Dan ini mungkin menjadi hal yang menarik bagi anak sekolah, dan saya yakin apalagi di bawah naungannya Dinas Pendidikan, saya kira nanti semua insyaallah kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan Pordasi insyaallah. Iqbal berharap dengan kepemimpinan baru dan semangat kebersamaan, Pordasi Sulsel mampu mencetak generasi atlet berkuda unggul. Selain itu, olahraga ini dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter di Sulawesi Selatan. Andrea Reren Karina, Rizka Amalia Fraja, Unhas TV. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan olahraga berkuda di Sulawesi Selatan. Mereka juga mendorong atlet berkuda daerah untuk aktif mengikuti berbagai ajang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam agenda Musprov Pordasi Sulsel, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Dr. Jaya Dinas, menyampaikan pentingnya reformasi organisasi dalam olahraga berkuda. Ia menyambut baik dinamika dan pergantian kepengurusan di Porbasi sebagai langkah awal menuju penguatan pembinaan atlet dan pengembangan industri berkuda yang terintegrasi. Jayadi menyebut jika Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin telah menjadi bagian dari kerjasama strategis, dari pembibitan kuda hingga pengembangan kawasan berbasis olahraga dan pariwisata. Kita bersyukur bahwa alhamdulillah di kepengurusan Pordasi ini terlalu jadi suatu progres yang sangat baik, dinamika yang baik, karena terjadi suatu proses pergantian kepemimpinan yang insya Allah akan berjalan dengan begitu baik dan lancar. Itu yang kita harapkan. Dan ini juga adalah bagian daripada upaya untuk kita melakukan evaluasi terhadap organisasi kita tentang bagaimana apa yang menjadi tantangan dan hambatan yang kita alami selama ini, insya Allah bisa terjawab untuk jangka panjang ke depan. Dan inilah momentum yang sangat baik untuk kita bagaimana membuat sesuatu organisasi Pordasi ini jauh lebih baik. Suatu hal yang sangat mendasar adalah ketika teman-teman kampus, khususnya di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, telah melakukan suatu hal yang sangat baik di dalam hal olahraga Pordasi ini. Dari ulang tahun Fakultas Peternakan telah melakukan suatu kegiatan yang luar biasa, dan itu bagian daripada upaya kita bersama. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Suherman, mendorong agenda pembinaan atlet berkuda untuk terus berkembang. Ia berharap atlet berkuda asal Sulawesi Selatan dapat menembus ajang bertaraf nasional hingga internasional, terlebih dengan telah tersedianya sarana berkuda di daerah. Ya, tentunya dalam pelaksanaan musyawarah Pordasi ini kita harapkan dapat melahirkan ide-ide yang cemerlang. Ide-ide yang membuat organisasi bisa ke depan lebih maju lagi, khususnya pembinaan kepada para atlet berkuda. Kami harap nantinya sudah bisa punya rancangan program-program ke depan. Bagaimana atlet berkuda Sulawesi Selatan ini bisa lebih baik, bukan hanya event-event daerah, tapi dia bisa melakukan event nasional bahkan internasional. Bahkan kita mengharapkan atlet-atlet Pordasi
untuk Sulawesi Selatan ini bisa melanglang buana ke internasional. Karena kita tahu sendiri bahwa salah satu cabang olahraga bergengsi ini adalah berkuda. Suherman pun menegaskan jika olahraga berkuda akan diupayakan masuk dalam Prapekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo sebagai upaya untuk menjaring dan menumbuhkan bibit-bibit atlet berbakat di cabang ini. Sehingga diharapkan Suherman melalui kolaborasi akademisi, pemerintah, dan komunitas olahraga, Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra olahraga berkuda yang bertumpu pada kualitas bibit, sarana pelatihan, hingga event-event berstandar tinggi di masa depan. Rizka Fraja, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin kembali menghadirkan kompetisi seni bertajuk Losari 2025, Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional. Ajang ini menjadi panggung ekspresi budaya bagi pelajar se-Sulawesi Selatan dan Barat, sekaligus momentum perayaan ulang tahun ke-16 UKM Seni Tari Unhas. Setelah vakum selama 2 tahun, unit kegiatan mahasiswa UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin kembali menggelar Losari, Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional 2025. Gelaran ini merupakan edisi yang keempat dan berlangsung meriah di Baruga Andi Pangerang Petarani Kampus Unhas Tamalan Rea, Minggu 15 Juni 2025. Losari tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni tari, tetapi juga dirangkaikan dengan perayaan hari jadi ke-16 UKM Seni Tari Unhas. Mengusung tema menjaga tradisi melalui kreativitas untuk menyatukan generasi, kegiatan ini menjadi wujud nyata dan komitmen mahasiswa dalam merawat warisan budaya. 8 tim terbaik dari total 18 peserta berhasil maju ke babak Grand Final, yakni SMA Negeri 8 Wajo, SMA Negeri 1 Polewali, SMA Negeri 4 Enrekang, SMA Negeri 1 Palopo, SMA Negeri 4 Luwu Utara, SMA Negeri 2 Polewali, Ulia Asadia Babu Salam Ar-Rahmat Tim A, dan SMA Negeri 1 Takalar. Perlombaan ini dilaksanakan dengan tujuan menumbuhkan rasa minat dan bakat untuk melestarikan kebudayaan tradisional, khususnya seni tari tradisional di kalangan remaja. Pembina UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin, Dr. Ediman Waliman Ferial, menyebut jika kegiatan Losari ini pada intinya adalah untuk menghimpun dan mengembangkan talenta seni anak SMA, SMK se-Sulawesi Selatan Barat. Losari hari ini sebenarnya suatu hal yang sangat surprise ya, apresiasi kita berikan khususnya pada mahasiswa UKM Seni Tari Unhas. Mengapa? Pertama, selain bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-16, juga Losari ini kegiatan yang keempat kalinya. Losari ini sebenarnya menghimpun suatu wadah untuk menghimpun semua talenta-talenta anak SMA se-Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah oleh Direktur Kemahasiswaan berharap di tahun-tahun berikutnya nanti boleh nanti tingkat nasional, jadi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi tari itu bukan hanya dilihat kelentikan jarinya, nari kiri kanan, tetapi ini membawa harum nama Indonesia, terkhusus nama Unhas tentu saja. Jadi Unhas itu tidak hanya otak kiri, otak kanan, harus seimbang semua. Seninya oke, belajar kognitifnya juga oke. Grand Final Losari 2025 menghadirkan 8 penampilan memukau dari peserta lomba, serta 2 tarian persembahan dari UKM Seni Tari Unhas serta 2 tarian persembahan dari UKM Seni Tari Unhas yang membuka dan menutup acara. Kegiatan ini disambut antusias ratusan penonton, mulai dari mahasiswa hingga para pendukung tiap tim yang turut memeriahkan suasana Losari 2025. Sarah Sabita Suceng, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa keilmuan dan penalaran ilmiah Universitas Hasanuddin melaksanakan Hasanuddin Conference 2025. Krisis iklim di Indonesia menjadi fokus utama dalam seminar yang digelar dalam kegiatan ini.
Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin menggelar Hasanuddin Conference 2025 di Aula Profesor Amiruddin Fakultas Kedokteran Unhas 14 hingga 15 Juni 2025. Kegiatan ini sebagai wadah kolaborasi antara akademisi, pejabat hingga mahasiswa multidisiplin untuk membahas sekaligus merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu bagian dari pelaksanaan Hasanuddin Conference ini adalah seminar mengenai krisis iklim di Indonesia dari perspektif interdisipliner, dengan melibatkan mahasiswa, himpunan mahasiswa, serta lembaga penalaran yang tergabung dalam ILP2MI Regional 5 Makassar. Krisis iklim, karena itu kita sudah sadar ya kalau krisis iklim ini jadi tantangan, bukan saja isu ke depan, tapi memang di sekitar kita ini sudah sangat terlihat di mana-mana. Kalau krisis iklim dan perubahan iklim itu baik itu di Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia secara umum itu dampaknya sangat berdampak kepada kita. Jadi kami rasa dengan adanya konferensi dan juga seminar ini kita bisa membuat solusi atau gagasan-gagasan yang inovatif daripada mahasiswa dan dari praktisi akademisi agar ini bisa menciptakan solusi bagi krisis iklim ini. 4 narasumber pada seminar ini adalah fungsional pengawas lingkungan hidup Madya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, Nisba Isnaini, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulawesi Selatan, Slamet Riyadi, Akademisi Sosiologi Unhas, Muhammad Adnan Kasogi. Dijelaskan mereka jika krisis iklim bukan hanya masalah lingkungan, namun kini telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Misalnya adalah aspek pertanian yang mampu menurunkan produksi dan menyebabkan kegagalan panen. Pada aspek kesehatan, perubahan krisis iklim mampu menyebabkan peningkatan penyakit tular hingga gangguan jiwa dan dampak pada aspek lainnya. Sejumlah gejala yang menjadi sinyal terjadinya perubahan iklim adalah peningkatan suhu daratan dan lautan, kenaikan muka air laut, serta penyusutan es hingga cuaca ekstrim. Zulkarnain Jumar Taufik, Rahmatia, Unhas TV. Universitas Hasanuddin memperkuat komitmennya dalam mencetak insinyur profesional melalui pelantikan Forum Anggota Mahasiswa Persatuan Insinyur Indonesia Unhas. Pelantikan ini secara resmi dilakukan oleh Forum Insinyur Muda FIM PII Wilayah Sulawesi Selatan, menandakan langkah awal bagi para calon insinyur yang akan berkiprah di masa depan. Pentingnya organisasi sebagai jembatan penghubung menuju dunia kerja bagi para calon insinyur, mendorong pembentukan forum bagi para mahasiswa. Langkah ini pun diikuti dengan pelantikan Forum Anggota Mahasiswa Persatuan Insinyur Indonesia, FAM PII Unhas. Pelantikan dilakukan di sela-sela diskusi keinsinyuran di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin Minggu 15 Juni 2025 oleh Ketua Umum Forum Insinyur Muda PII Wilayah Sulawesi Selatan, Teguh Iswara Suwardi STMSC. Teguh menekankan pentingnya organisasi bagi mahasiswa sebagai penghubung menuju dunia kerja dan pihaknya sangat membutuhkan keterlibatan mahasiswa. Saat ini menurutnya Indonesia sangat membutuhkan banyak insinyur sehingga ia berharap banyak mahasiswa yang melanjutkan jenjang pendidikan sampai menjadi insinyur. Sementara Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Unhas, Dr. Eng Insinyur Ilham Bakri STMSC IPM AER, berharap agar sarjana teknik dan sarjana agro kompleks dapat melanjutkan ke pendidikan profesi insinyur. Dijelaskannya jika di Kota Makassar terdapat 3 prodi profesi insinyur, yakni di Unhas, UMI, dan UNM, dengan Persatuan Insinyur Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan izin praktik. Senada Sekretaris Wilayah PII Sulawesi Selatan yang juga Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Unhas, Dr. Eng Insinyur Muhammad Rusman MT IPM ASEAN Eng, menyebut jika pelantikan tersebut sangat bermakna sebagai embrio pengurus generasi PII ke depan dan akan menjadi pengganti para senior. Ketua FAM PII Unhas, Alif Lam Mim Umar, mengatakan dirinya akan berkolaborasi dengan para profesional insinyur, terutama dalam peningkatan kapasitas mahasiswa. Tadi itu kami sudah melaksanakan pelantikannya, langsung dilantik langsung sama
kebetulan yang sempat hadir itu ada Ketua FIM PI Sulsel yang kebetulan menjabat juga sebagai anggota Dewan DPRD Komisi 5, dan juga kami juga mengundang teman-teman dari senior dari kayak misalnya sekretaris wilayah dan lain-lain. Dan visi kami ke depan itu, rencana kami kan mungkin kebanyakan kolaborasi dengan senior, terutama itu sama senior yang ada di FIMPI wilayah dan juga di UNHAS. Dan juga kemarin itu sempat kami ada tawaran untuk membuat MOU dengan senior yang ada di PSPPI. Alif menambahkan pihaknya juga memiliki tawaran Memorandum of Understanding atau MOU dengan para profesional sebagai komitmen FAM-PII Unhas untuk membangun sinergi yang kuat. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.